A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para murid dan santri juga para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua dan selamat malam para pemirsa. Alhamdulillah guru melanjutkan lagi videonya. Beberapa hari guru sangat padat pekerjaan di sawah sehingga disempatkan kembali untuk melanjutkan menerangkan sekaligus juga memberi pengetahuan hal-hal yang sangat baik untuk diketahui dan untuk dimengerti, khususnya murid dan santri juga para pemirsa. Dan lebih khusus juga untuk bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena banyaknya hal yang sudah diurai oleh guru, semoga betul-betul membawa manfaat dan berkah khususnya kepada rakyat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena semua yang aku uraikan adalah sesuatu hal yang tidak banyak diketahui manusia, karena sesuatu yang sangat tersimpan rapat, sesuatu yang tidak sempat atau tidak terjangkau oleh pemikiran rata-rata manusia. Karena tidak ada banyak yang mengerti sehingga terjadinya permasalahan terutama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah dengan perlahan sedikit demi sedikit semua terurai. Para murid dan santri, video ini dengan judul Awal Bermula Bangsaku. Video ini pun juga terangkai dan terkait dengan peradaban baru bagian yang ke-42, 41, 40, 39 dan 38. Jadi artinya karena sangat panjangnya peradaban sejarah sehingga artinya guru mengurai pun juga butuh waktu yang agak cukup sedikit ya. Sedikit ini memang tidak sebanding dengan perjalanan peradaban, namun dengan banyaknya volume ini bisalah untuk mewakili dari perjalanan yang begitu lama. Para pemirsa, memanglah suatu menjadi peristiwa kehidupan ini menjadikan hal yang tidak baik di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum diulas oleh guru selalu memberikan kesadaran ya. Begini para murid dan santri. Kita selalu sering tiap hari bahkan lupa memahami dan menyadari tentang adanya kehidupan kita di dunia ini. Mungkin kita sudah kadang ada yang keadaan ekonomi kurang baik. Kemungkinan kita juga di dalam keluarga selalu dalam banyak hal untuk diselesaikan, terutama tentang ekonomi dan kesehatan dan banyak hal. Sehingga kita lupa apa yang paling pokok di dunia. Kembali lagi guru menyampaikan, wahai murid dan santri juga pemirsa, manusia di dunia ini sebenarnya sangat simpel, sangat sederhana, tidak terlalu ribet, hanya butuh makan, butuh minum, butuh kasih sayang, dan butuh untuk berteduh. Namun faktanya di negara kita carut dan marut sehingga kita sebagai manusia hal seperti itu belum tercapai atau juga kadang lupa karena banyaknya permasalahan di negara, baik sosial, politik, ekonomi, saling bertikai, saling menghujat, sudah tidak akan pernah ada berhentinya. Namun kalau kita sudah menyadari bahwa kehidupan di dunia sangatlah sederhana, karena ada permainan orang-orang terdahulu yang dimasukkan aturan lewat agama dan lewat konstitusi di negara inilah yang menjadikan problem bagi seluruh bangsa Indonesia, bahkan sampai menyebar ke dunia. Video ini nanti diulas oleh guru
juga terangkai dengan video-video yang kemarin-kemarin. Jadi video yang kemarin-kemarin sempat diulas kembali di video ini. Guru berharap khususnya murid dan santri juga para pemirsa mengerti dan paham apa yang sudah terjadi di negara kita yang sudah begitu lama yang belum terkuak atau belum terbongkar, sehingga perilaku kita sebagai manusia, terutama kita semua yang beragama, tidak mendapatkan bimbingan dan tuntunan yang tepat dan benar. Itulah problem yang dihadapi bangsa negara Republik Indonesia. Maka ini semoga dengan judul bermulanya bangsa ini, khususnya murid dan santri juga para pemirsa, betul-betul diedukasi, diterangkan, semoga paham, sadar, mengerti akan kesalahan kita semua, ya, dipahamkan. Kesalahan ini adalah kesalahan kita semua karena tidak akan pernah belajar dan belajar pun tidak pernah mendapatkan pemahaman yang tepat. Sehingga tidak mengerti salahnya di mana. Nah, itu loh. Maka diberilah gambar oleh guru agar para pemirsa mudah untuk memahami dan mudah untuk menerangkan kepada siapapun. Kembali lagi karena ini membongkar suatu peradaban, banyaknya sesuatu atau yang tersinggung atau yang terbongkar. Ya faktanya memang seperti itu. Ya. Demi kemaslahatan peradaban ke depan, demi putra-putri kita, demi anak cucu dan demi kedepannya, maka guru selalu memberikan pemahaman agar kita sadar ya memang salah semua, jadi memang salah semua. Ayo para murid dan santri juga para pemirsa diulas lebih detail ya dari peristiwa kemarin sudah dijabarkan tentang kesalahan bangsa negara kita. Bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa. Diberikan data oleh guru agar mudah dipahami dan mudah dicerna bagi siapapun. Tatkala kita mengerti dan sadar, semoga kita semua mampu merubah dengan perlahan dengan apa-apa yang sudah terjadi salah sampai 1400 tahun. Dan semoga siapapun yang akan berhak atau diberi kepercayaan oleh rakyat, semoga bisa mempengaruhi, merubah hal-hal yang tidak benar di negara kesatuan Republik Indonesia, agar rakyat ini menjadikan damai dan tentram. Karena apa? Ini diulas lebih detail oleh guru tentang kesalahan peradaban. Para pemirsa coba dianalisa ya. Ini ada satu garis. Garis ini ibaratkan garis setat ini. Terus. Nah. Sampai ingin mencari yang disebut Tuhan atau Allah, ya. Para pemirsa coba dihitung ya. Kesalahan adanya agama sejak dibuatnya itulah masalah sampai sekarang belum selesai, dan permasalahan itu permasalahan orang-orang terdahulu juga sampai sekarang tahun 2023 bulan Desember belum selesai. Semoga dengan perlahan guru mampu menyelesaikan yang belum pernah diselesaikan bagi siapapun, para pemirsa. Satu contoh ya. Video ini terutama terkait dengan jeratan ilmu jaring laba-laba yang ditebar melalui sistem agama. Coba para pemirsa. Satu contoh kita, Anda, siapapun start dari sini ya.
belajar bahasa Arab. Untuk belajar bahasa Arab saja, para pemirsa, kalian bisa mengukur tidak? Butuh berapa tahun agar belajar bahasa ini mungkin bagi manusia mengatakan standar untuk mampu belajar atau mengucapkan dengan tepat dan benar. Tajwid, nahwu dan sorobnya harus tepat dan benar. Butuh berapa tahun? Berapa energi yang dikeluarkan? Berapa rupiah, berapa harta yang dikeluarkan? Bila dikeruskan rupiah, ini berapa rupiah per orang? Hitung per orang. Kalau per orang kalikan 1 tahun, kalikan berapa tahun agama itu dibuat. Nah, coba. Maka sudah diterangkan di video yang lain dari volume peradaban 37, 38, 39 bahwa tatkala kalian masuk di jalur sistem agama Islam, hartamu akan dihabiskan, usiamu dihabiskan, semua dihabiskan. Ini loh faktanya para pemirsa. Tinggal para pemirsa, khususnya pemimpin dan juga pejabat ke depan, paham tidak para pemirsa? Ini loh, hitung coba. Berapa tahun untuk belajar ini? Itu satu aspek dari pribadi manusia itu dirugikan begitu banyak. Bila mengacu kepada substansi berbangsa dan bernegara, bahasa ini dikembangkan di negara kita. Artinya anggap saja sejak kita merdeka tahun 1945 dikembangkan, dikurikulumkan terus. Artinya para pemirsa seluruh Indonesia Anda paham. Sejak merdeka artinya pemimpin semua yang ada di Indonesia itu kalian tidak membangun bangsa Indonesia. Kalian membangun jahiliyah, membangun Arabia. Maka guru paham, karena sejak sebelum merdeka salah itu sudah ratusan tahun, maka tidak akan pernah ada yang mengerti. Sampai sekarang sudah 78 tahun, maka negara kita tidak akan pernah ada yang dikatakan maju. Mungkin kalian ngomong maju, tapi faktanya tidak maju bangsa kita ini para pemirsa. Bangsa yang maju itu dilihat dari modalnya. Modal yang luas, tanahnya yang subur dan makmur, hasil tambang, hasil apapun sebesar itu yang tidak terukur nilainya. Faktanya seperti itu. Maka dikatakan tidak ada perkembangan. Lihatlah sampai sekarang menjelang pilpres. Perilaku rakyat antar rakyat, pendukung antar pendukung, calon dan calon. Semua saling bertikai. Lucu tidak ya? Manusia itu coba para pemirsa. Manusia di Indonesia untuk mengharapkan pemimpin untuk memimpin bangsanya. Modelnya kayak begitu. Lantas bagaimana kalian mau sadar bangsa ini? Nah, ini satu contoh ya. Kira-kira para pemirsa, satu orang berapa juta sampai bisa belajar bahasa Arab? Ini loh. Kalikan berapa tahun? Siapa saja korbannya? Ini hanya untuk bahasa loh ya. Hanya bisa membaca. Tatkala sudah bisa membaca, masih diajarkan untuk mempelajari kitab-kitab yang lain, tafsir-tafsir yang lain, mempelajari Al-Quran yang hanya tafsir. Dipahamkan lagi, hanya tafsir, ini belajar lagi. Berapa lagi butuh tahun, berapa energi, berapa harta, berapa rupiah. Ini loh, kalikan berapa manusia, kalikan berapa penduduk Indonesia, kalikan berapa tahun sejak adanya agama itu.
Nanti sudah belajar kitab-kitab ini aja tidak ada yang mengerti, tidak akan pernah ada yang mampu bisa mengoperasionalkan Quran tepat dan benar. Maka menjadikan banyak hal timpang tindih, silang pendapat. Nah ini loh. Coba kalian hitung sendiri. Berapa manusia, berapa tahun kalian, berapa triliun billion US dollar ini. Belum nanti lagi diajarkan belajar bentuk ibadah, geraknya. Sholat sunnah. Ini loh coba para pemirsa. Maka kenapa rakyat bangsa kita tidak bisa maju, kita bahkan hasil seperti itu. Bumi melimpah, dikuasai negara lain. Ya karena tidak ada yang mengerti hal-hal seperti ini. Nah ini yang paling fatal para pemirsa. Ini. Tatkala harta yang tidak ternilai bahkan nyawa dan orang-orang yang sudah belajar habis kerbau, habis sapi, habis ladang, habis apapun, tidak akan pernah ada hasilnya dari belajar ini. Buktinya apa? Coba siapa yang pernah belajar begitu mau jadi apa, bisa apa? Bisa mempengaruhi Indonesia lebih maju atau tidak? Tidak akan pernah ada hikmahnya belajar begitu banyak. Hanya bisa membaca. Hanya bisa gerak-gerak seperti itu. Nah ini yang paling krusial di sini para pemirsa coba. Nyawa, harta tahunan, harta yang tidak ternilai pengorbanan. Hanya terakhir semoga kalian sadar semua para pemirsa. Hanya melakukan ibadah. Jadi belajar habis uang biaya sekian banyak. Puluhan 1400 tahun. Disuruh puasa Ramadan untuk menegakkan kewajiban poso Ramadan. Sedangkan poso Ramadan sudah diterangkan guru bahwa ini salah. Artinya selama ini sejak dibuatnya agama Islam, siapa yang dirugikan? Sudah belajar habis begitu banyak, puasa Ramadan sudah salah. Diteruskan lagi belajar begitu banyak kitab ditafsiri, Quran ditafsiri, berdalil sifat 20, berdalil Tuhan lebih dekat, berdalil mendapat berkah, berdalil uang apapun. Disuruh menegakkan sholat 5 waktu. Karena tidak boleh ditinggalkan dan pokok. Faktanya sholat 5 waktu sudah dikupas oleh guru. Kalimat yang di Quran laila minal masjidil haram adalah palsu. Lantas bagaimana? Coba para pemirsa diajak sadar oleh guru ya. Semoga video ini betul-betul mampu dicerna. Boleh kalian bagi video ini kepada siapapun. Bagi kepada sanak saudara, teman-teman kita. Semua lini agama. Bagikan kepada tetua-tetua adat, orang-orang yang ahli apapun. Faktanya seperti itu para pemirsa. Biaya yang tidak bisa dihitung lagi, waktu sudah tidak bisa dihitung lagi, sawah, kambing semua. Yang mendapatkan keuntungan sudah diterangkan oleh guru, hanya orang-orang itu dan itu pun sebagian dari orang-orang pendatang. Lantas bagaimana? Satu contoh kembali coba, biaya sudah begitu banyak, manusia disuruh puasa Ramadan. Puasa Ramadannya itu loh salah. Sudah diterangkan di video yang lain bagi yang belum tahu. Puasa Ramadan itu kalimat keterangan, itu puasa di roh wadon, puasa di kandungan ibu. Bukan ibadah di dunia tidak makan, tidak minum. Itu kalimat keterangan. Diajarkan habis waktu, habis kambing, habis sapi, habis tanah, habis semua sampai orang tua yang sudah capek membiayai putra-putrinya di tempat pendidikan, di pondok-pondok beragama Islam. Disuruh hanya untuk gerak sholat. Faktanya
kalimat la ilaha minal masjidil haram itu salah. Itu tidak benar. Bisa dikatakan itu palsu dan nyimpang. Mengapa kok begitu? Masjidnya ada, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu ada. Perintahnya baru di langit. Ini bagaimana? Kan tidak bisa dibenarkan. Lantas bagaimana para pemirsa kalau seperti ini? Kalau toh nanti belum mengacu kepada hukum Islam. Di dalam hukum Islam sudah banyak yang diterangkan. Sesuatu yang tidak ada diada-adakan, itu hukumnya apa? Kalau toh dipakai bid'ah dholala, ini bukan bid'ah dholala lagi. Ini lebih sesat sudah. Nilainya sangat berat. Karena salah total. Tidak ada manusia, siapapun, nabi, wali, Tuhan yang menyuruh puasa tidak makan, tidak minum 1 bulan. Itu tidak ada para pemirsa. Terus sholat juga seperti itu. Lantas gimana guru kalau seperti ini? Kembali lagi, semua memang rahmat dari Sang Maha Kuasa. Aku berkewajiban menyampaikan untuk meluruskan. Karena kalian seluruhnya, seluruh dunia, terutama di Indonesia, kalian terjerumus. Kalian tersesat semuanya. Lantas apa yang kita lakukan selama ini? Lantas apa yang Anda harapkan dari agama seperti ini? Lantas Anda punya jabatan buat apa? Kalau agama ini lo palsu, salah. Subhanallah gimana? Terus kita manusia, Anda yang masih dunia, berharap mati. Katanya amal ibadahmu sebagai bekal untuk di sana. Agama ini lo salah para pemirsa. Salah sejak dibuat itu. Ya ini memang harus kita pecahkan dan harus kita pikir bersama seluruh Indonesia terutama. Kenapa? Ini salah total. Tidak ada gunanya. Artinya kehidupan bangsa Indonesia, siapapun kalian yang beragama Islam, hidupmu tidak ada gunanya. Karena apa? Agama yang kita yakini ini lo salah. Lah ya terus gimana guru? Ya sebagai manusia kita bersyukur ada sesuatu petunjuk yang sangat luar biasa. Karena petunjuk ini ya memang dari Sang Maha Pencipta. Karena sudah dijanjikan, tatkala manusia sudah terjerumus dan sudah waktunya diluruskan ya harus diluruskan. Problemnya ya seluruh negara. Bila dikembangkan ya memang seluruh dunia. Memang sudah waktunya untuk diluruskan. Karena ini nilainya peradaban, maka ya rusaknya total. Karena memang rusak. Ini harus dibenahi. Kalau tidak dibenahi, ya rusak terus. Coba bagaimana para pemirsa? Puasa Ramadan kan sudah aku terangkan. Sholat juga sudah diterangkan. Untuk memperkuat pemahaman tentang sejarah yang salah, agama yang salah. Coba satu contoh, la ilaha minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sudah terangkan di video yang lain, tapi diulas oleh guru. Kalau substansi yang di dalam Al-Quran ini lo salah, bagaimana? Sholat 5 waktu sudah aku terangkan. Itu ilmu orang Jawa. Leluhur kita yang punya. Tapi faktanya ya memang seluruh Indonesia tidak ada yang tahu sholat 5 waktu itu apa. Semua sudah aku buka. Semua sudah aku terangkan kepada para pemirsa. Lantas kalian kita mau bagaimana kalau seperti ini? Ini harus kita pikir, harus kita musyawarahkan seluruh negara. Kenapa? Tidak ada gunanya kehidupan kalian. Membangun masjid sebesar itu loh, tidak ada gunanya. Ini nanti belum dicek up oleh guru. Bentuk muamalah, kalian kirim tahlil, kirim doa. Itu nanti dicek di video yang lain. Itu pun salah kaprah semua. Lantas apa kita sebagai manusia berharap amal kita setelah meninggal sebagai bekal untuk di sana? Amal itu adalah perbuatan yang tepat dan benar. Petunjuknya yang benar, petunjuknya yang jelas. Kalau petunjuknya salah, petunjuknya palsu, petunjuk ini hoak.
Bagaimana jadi amal ibadah? Itu tidak ada para pemirsa. Ibadah itu dituntun suatu kalimat yang tepat dan benar, memenuhi syarat dan rukun yang tepat dan benar. Itulah yang dikatakan ibadah. Bukan seperti selama 1400 tahun kemarin. Para pemirsa, melalui video ini, sholat sudah aku pertegas dengan kerugian bangsa manusia, khususnya kalian yang di Indonesia, lebih khusus kalian yang beragama Islam. Puasa Ramadan sudah aku terangkan. Barangkali di antara pendengar mempunyai pemikiran. Sholat sudah aku bongkar, sudah aku terangkan. Kalau memang ada manusia, brainwash-nya yang diangkatkan namanya Muhammad. Sponsornya kan Muhammad ini, kalian kan tidak paham ini. Nanti diulas di video-video yang lain, sedangkan masa lalu sudah diterangkan oleh guru, nanti diulas lebih detail. Kalau toh sholat ini sesuatu istimewa, brainwash-nya ini Muhammad dari Arab dibawa ke langit, seakan-akan orang Arab itu panutan dunia. Para pemirsa, melalui video ini aku sampaikan seluruh dunia dan khususnya di Indonesia. Kalau memang ada manusia dari Arab mampu di langit ketemu Allah, aku yang akan menguji kenabian dan kerasulannya. Benarkah dia nabi atau palsu? Benarkah dia utusan atau dia tukang sebar fitnah? Karena faktanya sholat sudah aku terangkan. Bahasa Maghrib bahasa Jawa. Ramadan bahasa Jawa. Para pemirsa, pandai-pandailah menyikapi hal ini. Karena zaman sudah masuk menuju peradaban yang baru. Musibah dan bencana di belakang hari sudah sangat padat. Semoga dengan perlahan banyaknya perubahan kita. Meninggalkan perintah-perintah yang bukan perintah Allah. Semoga kita mendapatkan keselamatan. Karena kesalahan bagaimana? Coba para pemirsa. Kesalahan begitu banyak. Jumlah manusia berapa? Kalikan tahun. Semoga video ini betul-betul mampu memperkuat pemahaman para pemirsa. Teruskan coba. Coba hitung para pemirsa, sudah sekian. Nah, di sini salah. Di sini disuruh masih belajar nabi-nabi, belajar usuluddin, cerewitanya ngalor ngidul. Sampai terakhir manusia disuruh mencari Tuhan katanya Allah. Ini loh berapa miliar triliun billion US dollar, berapa nyawa, berapa bumi, berapa sawah, berapa sapi itu loh. Sadar enggak kalian seluruh Indonesia? Sadar tidak kalian? Maka melalui video ini coba kembali lagi guru menekankan. Kalau ada memang manusia dari Arab mampu ke langit, ketemu Tuhan, ketemu Allah. Aku gurumu yang menguji kerasulannya. Karena apa? Ini kalau tidak diluruskan para pemirsa, kita semua rusak. Generasi kita yang kita perjuangkan rusak. Jadi hidup dan kehidupan di dunia ini tidak ada gunanya. Berbangsa dan bernegara tidak ada gunanya. Amal ibadah tidak ada gunanya. Karena agama ini loh salah. Lantas gimana guru caranya ini? Ya diomongkan bersama bagi kita pemimpin-pemimpin, tetua-tetua adat. Ini bagaimana? Karena ini untuk dunia, bukan untuk kita yang di Jawa aja. Maka sudah diterangkan dari video terutama peradaban baru 38, 39. Bahwa orang-orang terdahulu para pemirsa itu membuat statement merugikan manusia yang lain. Habis uang kalian, total habis semua, nyawa kalian habis. Kalau tidak percaya, siapapun Anda kalau belajar kitab, jadi belajar di tempat-tempat pendidikan agama, Anda jadi apa sih coba? Tidak jadi apa-apa para pemirsa. Anda berdoa pun tidak akan pernah dikabulkan oleh Tuhan. Tidak pernah dikabulkan oleh Allah.
Sama guru-guru Anda itu tidak pernah doanya dikabulkan. Hanya terobsesi dan berhalusinasi semoga. Karena ada substansi yang salah 1400 tahun belum terpecahkan itu. Kalau toh hanya manusia ini hanya ingin baik, ngapain harta itu miliaran, ratusan juta, sapi habis, ladang habis, sawah habis, hanya untuk berakhlak baik. Tanpa agama dari Arab, manusia itu bisa baik di Indonesia. Ikut Hindu sudah baik, ikut Buddha bisa baik, ikut Nasrani baik, ikut adat istiadat, ikut tetua adat kita sudah jadi manusia yang baik. Lantas ngapain belajar bahasa Arab seperti itu? Maka itulah ditebarkan politik untuk menjerat, terutama kalian manusia sebagai pengikut, dijerat, dikungkung, dikuasai. Dan lebih parah sekarang tahun 2023, ini sudah dijerat campur dengan negara luar. Ini kalau kalian tidak sadar, khususnya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, negaramu hilang. Masa depanmu tidak ada, masa depan yang kalian perjuangkan anak-anakmu tidak ada hikmahnya, tidak ada gunanya. Karena keyakinan yang kau imani salah. Lantas gimana guru? Ya memang harus dibahas semua. Karena apa? Ini salah semua para pemirsa. Siapapun salah, guru sudah memastikan. Siapapun, mulai murid, santri, ustadz, kiai, ulama, salah semua para pemirsa. Semua itu salah. Karena apa? Sejak dibuat agama itu memang sudah masalah. Maka sampai sekarang kan tafsir dan tafsir. Ikut cara berpikir kalau tidak percaya. Si Anda yang pernah belajar ngaji apapun, sekarang Anda hitung berapa ratus juta uangmu, berapa hartamu yang habis, Anda dapat apa? Anda bisa apa? Buatlah perbandingan dengan orang yang tidak berbahasa Arab, orang yang tidak belajar bahasa Arab. Akhlaknya baik mana? Kalau sama-sama atas nama Tuhan, doa Anda dengan doa non-muslim, bagaimana kualitasnya? Semoga video ini boleh kalian bagi kepada sanak saudara, kepada bangsa dan negara. Kalian bagi kepada tetua adat, kepada para pemimpin apapun, kepada pejabat siapapun. Karena apa? Ini sudah waktunya harus dibuka, ini harus diluruskan peradaban ini. Karena apa? Kembali lagi para pemirsa, bersyukurlah ada yang meluruskan, bersyukurlah sudah diluruskan. Memang kita pahit, kita kecewa, iya kita kecewa, sama. Guru pun juga dulu pernah kecewa. Kenapa? Faktanya sejak kecil guru pun juga ahli ibadah. Tapi faktanya setelah mendapatkan kebenaran, kita pun sudah tidak bisa memungkiri lagi bahwa kebenaran memang sudah datang. Tinggal para pemirsa, murid dan santri, mampu dan tidaknya memilih tetap tersesat atau mengambil kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.